Menjadi kota global yang kuat adalah kota yang mampu menjaga karakter, merawat kebudayaan, serta menumbuhkan harmoni di tengah keberagaman warganya. Ruang-ruang publik Jakarta kini tak hanya menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga menjadi ruang ekspresi nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang hidup berdampingan secara damai dan toleran. Melalui berbagai kegiatan kebudayaan dan keagamaan, Pemprov menggelar aksi nyata dengan membersihkan ribuan musola serta berziarah ke makam Guru Marzuki dan Guru Mukni. Kemudian menutupnya dengan Haul Akbar Ulama Betawi di kawasan Monas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-499. Salah satu acaranya adalah Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi 2026, di mana kegiatan ini menjadi momen untuk memperingati jasa ulama dan juga Habaib Betawi dalam perkembangan masyarakat ibu kota. Acara Haul Akbar ini menjadi acara dengan nuansa keagamaan dan kebudayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhitung dari awal tahun hingga saat ini dengan mengusung tema memperkuat harmoni keagamaan di tengah keberagaman menuju Jakarta Kota Global. Harapannya kegiatan ini dapat mempererat nilai keagamaan, kebudayaan dan juga kebersamaan masyarakat Jakarta. Jumat 19 Juni 2026, tepat pukul 7 pagi, gelombang aksi nyata bergerak serentak di wilayah Jakarta. Di bawah koordinasi Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta, gerakan bersih-bersih masjid dan musala digaungkan. Tidak kurang dari 4.443 masjid serta 7.657 musala di seluruh penjuru Jakarta dibersihkan secara swadaya. Di tengah dinamika kota metropolitan yang terus bergerak cepat, semangat kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan Jakarta. Semangat yang menyatukan berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya dalam satu tujuan bersama, menjaga kota tetap nyaman, aman, dan harmonis bagi semua. Usai melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Marzukiyah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melangkah menuju makam Guru Marzuki di Cipinang Muara untuk melakukan tahlil dan tabur bunga. Di tempat terpisah, Wakil Gubernur Rano Karno juga melakukan penghormatan serupa di makam Guru Mukni, Kuningan. Langkah keteladanan ini diikuti serentak oleh para wali kota, bupati, camat hingga lurah di makam-makam ulama yang telah ditentukan di wilayah mereka masing-masing. Sebuah pesan kuat tentang kesinambungan kepemimpinan dan takzim pada sejarah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini sebelum acara puncak Haul Ulama Habaib Betawi ini, saya bersama-sama dengan jajaran Balai Kota, mulai dari RT, RW, Lurah, Camat, Wali Kota, Kepala Dinas, Asisten, Pasekda, saya, Bang Dul, kita bersiarah ke makam para ulama habaib yang tadi siang sekaligus saya melakukan sholat Jumat di masjid tersebut. Kebetulan saya ikut bersiarah ke makam Guru Marzuki sebelah Masjid Al-Marzukiyas. Terus terang begitu berdoa, saya merasa nyaman, tentrem, dan kemudian masyarakat juga melihat suasananya, suasana yang memberikan kesejukan, keteduhan, kenyamanan. Itulah yang ingin kami lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, insya Allah penyempurnaan buku atau direktori ulama dan habaib ini terus kita lakukan, dan tahun depan Pak Kiai Muhyiddin kita akan menyelenggarakan acara yang sama, dan tentunya mudah-mudahan jauh lebih baik, lebih aman, lebih meriah, dan membawa kegembiraan, kenyamanan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal soleh para ulama dan habaib yang kita haulkan pada malam hari ini. Sebagai kota yang terus berbenah menuju jejaring kota-kota dunia, Jakarta memahami bahwa kemajuan tak hanya diukur dari gedung menjulang atau pertumbuhan investasi.
Kota global yang kuat adalah kota yang mampu menjaga karakter, merawat kebudayaan, serta menumbuhkan harmoni di tengah keberagaman warganya. Karena itu, ruang-ruang publik Jakarta kini tak hanya menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga menjadi ruang ekspresi nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang hidup berdampingan secara damai dan toleran. Saudara-saudara sekalian, dan terutama para ulama, para habaib yang hadir, sungguh sebuah kehormatan, kebahagiaan pada hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dalam rangka puncak Haul Ulama dan Habaib Betawi tahun 2026. Ini adalah acara yang pertama kali, dan saya sebagai Gubernur Jakarta yang menggagas acara ini, saya berharap dan memohon bahwa acara ini menjadi tradisi baru bagi kita semua untuk bisa bersolawatan sambil haul para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dari Betawi yang berjasa bagi Jakarta. Nama-nama tadi sudah disampaikan oleh Kiai Zawawi. 100% beliau dan tim yang menyusun. Sebagai Gubernur Jakarta, saya samina wa ta'na, setuju dengan apa yang disampaikan. Karena bagi saya, memberikan penghormatan kepada ulama, kepada habaib, tentunya banyak rasa syukur yang bisa kita dapatkan dari kita berdoa, mendoakan, bersyukur, memberikan syukur, dan yang paling utama adalah sebagai Gubernur Jakarta, saya sungguh berharap Jakarta belajar banyak dari para tokoh yang sudah mengantarkan kita pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya dan Bang Dul menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi penyelenggaraan acara ini. Selain dapat mengenang jasa dan perjuangan para ulama serta habaib Betawi yang tadi sudah dibacakan, Haul Akbar ini juga bagian dari rangkaian perjalanan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Apa yang disampaikan Gubernur menjadi refleksi bahwa pembangunan Jakarta tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, melainkan juga pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual. Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan bagi Jakarta dalam menapaki perannya sebagai kota global yang berbudaya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan sejarah panjang kota ini, para ulama, para habaib Betawi turut berperan penting dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat akhlak masyarakat, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Masyarakat Betawi, masyarakat Jakarta, dikenal sebagai masyarakat yang religius, toleransi, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, dan selalu sebenarnya terbuka bagi siapa saja untuk bisa berinteraksi dan datang di Jakarta ini. Maka dalam kesempatan ini, sebagai Gubernur Jakarta, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Betawi yang dari waktu ke waktu selalu menjaga kerukunan, kebersamaan, kenyamanan, dan juga hidup nyaman di Jakarta ini. Bagi saya pribadi, mereka semuanya bukan hanya menjadi penjaga nilai-nilai agama keislaman, melainkan menjadi berkat persatuan dan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan utama di Jakarta. Saudara-saudara sekalian, mulai dari tahun kemarin, Jakarta penuh dinamika dalam keberagaman. Kita semua menyaksikan ketika mulai menyambut Natal dan Tahun Baru dengan Christmas Carol kolosal
di Sudirman Tamrin yang belum pernah ada dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian ada Imlek, setelah itu ada Waisak, ada Nyepi, dan di Jakarta ini belum pernah yang namanya ogo-ogo, penjol itu ditampilkan di Bundaran HI, dan alhamdulillah kemarin ditampilkan di Bundaran HI, dan kita menutup rangkaian itu dengan acara menyambut bulan suci Ramadan. Setelah itu kita Idul Fitri. Masyarakat dunia mengapresiasi apa yang kita lakukan. Teman-teman saya dari jauh-jauh mengatakan, kok Jakarta sekarang ini bisa seperti itu. Maka untuk itu, ketika bulan Februari yang disampaikan oleh Bang Moko atau Bapak Wazibowo, saya menggagas dan saya berkeinginan untuk mengadakan haul ulama, habaib, tokoh nasional yang berlatar belakang Betawi. Kenapa saya usulkan ini? Sebagai gubernur saya harus menjalankan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Di dalam undang-undang itu berbunyi budaya, kultur utama di Jakarta sekarang ini Betawi. Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta telah sukses digelar. Ia menjadi bukti nyata bahwa transformasi menuju kota global tidak akan mengikis identitas spiritual Jakarta. Di tengah keberagaman suku, ras, agama, dan latar belakang budaya, harmoni tetap menjadi energi utama penopang kemajuan. Jakarta hari ini adalah kota yang semakin berwarna, terbuka, dan inklusif. Kota yang memberi ruang bagi perbedaan utama tumbuh berdampingan dalam suasana aman dan saling menghormati. Sebuah kota global berbudaya yang memadukan modernitas dengan kearifan lokal, kemajuan dengan keteduhan, serta daya saing dunia dengan nilai-nilai toleransi. Dari kota penuh sejarah menuju panggung dunia yang penuh tantangan, Jakarta siap melangkah, merawat tradisi, memeluk modernitas, dan meneguhkan diri sebagai kota global yang berbudaya, harmonis, aman, dan toleran bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-499, alhamdulillah ada satu terobosan baru dari Pemprov DKI Jakarta dalam rangka mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada para pejuang-pejuang terdahulu, terutama para ulama, para kiai, dan para habaib yang telah memberikan kontribusi besar di kota Jakarta ini dari periode 1700, 1800 sampai 1900 sampai sekarang ini. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, ini terobosan yang cukup jenius, terobosan yang sangat mulia sebagai bentuk penghormatan ya Pemprov DKI, dalam hal ini Bapak Gubernur DKI Jakarta. Kami atas nama para ulama, para kiai, dan para habaib sangat memberikan apresiasi kepada beliau dan sangat mendukung sekali kegiatan ini. Ya, ini haul ini perdana. Ini perdana secara akbar dan mungkin bukan hanya Jakarta, Indonesia. Tentu ini sesuatu yang baru dan bagus karena keterlibatan dan keterkaitan sampai ke tingkat kelurahan. Bagaimana menjalin hubungan yang baik dan harmonis antara ulama beserta umaroknya. Nah, ini tentunya akan berefek paling nampak sekali, yaitu keteduhan, kerjasama yang bersinergi demi bangsa Indonesia dan khususnya ibu kota Jakarta yang kita cintai ini. Lantunan kalam ilahi ini menjadi ikhtiar langit mengetuk pintu berkah demi keselamatan dan kedamaian warga Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari wajah baru Jakarta, di mana ruang publik tidak hanya menampung ekspresi seni dan kebudayaan, namun juga menjadi ruang pertemuan nilai-nilai keagamaan yang memperkuat toleransi dan kerukunan antar warga. Sebuah gambaran tentang kota global yang tetap berjiwa dan berakar pada karakter masyarakat. Untuk haul pertama ini sih tanggapannya ya saya sangat bangga ya Kak, karena jarang juga haul Jakarta itu diadain dengan acara maulid kayak gini Kak. Jadi ya antusias untuk warga Jakarta juga keren sih Kak, saya salut. Tausiah yang insya Allah saya ambil tentang persatuan dan kesatuan umat Islam di Jakarta. Melihat dengan ada acaranya ini, khususnya kita bisa mempersatu ukhuwah Islamiyah kita.
Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi 2026 tidak hanya menjadi salah satu rangkaian kegiatan dari Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-499, tetapi juga menjadi upaya untuk memperkuat identitas Jakarta melalui nilai agama, budaya, dan juga kebersamaan masyarakat di tengah keberagaman. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.